Mangkungkum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Dondan.com Official di acara Spas. Semua pasti ada solusinya. Assalamualaikum Mang Endi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guguk. Nggak apa-apa Mang Endi. Sehat Mang? Alhamdulillah Kang. Aduh, sehat awak nama ya. Awaknya sehat? Untuk sehat tahun? Biasa. Manya. Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah ya Kang ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir di podcast Dondan.com Official. Pas di semua pasti ada solusi Mang Di. Ya. Saya kenal Mang Di ini udah lama ya Kang, kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun yang lalu. Pertama kita kenal di OLX. Saya nggak tahu. Ingat? Lupa? Saya ingat nggak ingat yang akan kenal saya itu di OLX. Saya nggak tahu akan kenal saya di mana. Oh iya, saya. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah saya waktu itu nyari waktu itu saya nyari balon helium Kang. Ya kan? Saya ngontek, saya cari-cari di OLX, ada nomor Kang Di itu. Ya. Terus saya telepon, janjian di kampus Pakuan. Ingat gak? Jembatan Ujung kampus Pakuan. Nah dia inget sekarang nih. Ingat ya Kang? Alhamdulillah masih Ingat ya. Masalah itu, Mas. Kita ngobrol janjian ke rumah Mang Di. Ya kan? Mang Di situ kita ngobrol-ngobrol. Bawa modem segini gini ya dulu ya. Oh iya. Saya malah lupa itu. Bawa laptop, bawa modem, kata saya ini apa Kang? Ini wifi apa ini namanya modem? Apa namanya buat cari sinyal katanya. Ya jadi Saya nggak dulu tahu itu. jadi gini, sebenarnya waktu itu kan usaha juga saya masih masih proses ya. Ya. Dan gitu karena 2 handphone ngakalinnya pakai modem. Jadi 2 handphone itu berfungsi dua-duanya dengan satu modem itu. Tahu aja ngirit. Udah lama. Terus ya ngobrol-ngobrol pesan ke Mang Di balon helium. Sampai sekarang masih ya Kang. Alhamdulillah masih. Tapi sekarang berkembang untuk dekor ulang tahun ya. Ya, di dekorasi ulang tahun sama balon helium juga merambat. Masih banyak merambatnya. Wih, apa aja tuh? Boleh agak dekat Kang, mic-nya agak jauh. Merambatnya kita di dekorasi balon ulang tahun, terus dibikin balon standing, bikin gate, pokoknya Berhubungan dengan balon. berhubungan dengan balon, mau Oke. wedding, mau ulang tahun, yang Apapun pakai ya. balon Bisa siap. menghubungi Mang Di. Boleh. Boleh maju dikit kan gini ya Kang. Ya, siap. Ini kalau nggak sini digeser. Nah, biar lebih santai, mundur kayak nggak boleh santai tuh. Oke, Sip. grogi Kang. Grogi saya, aduh, nggak mimpi. Tapi saya jujur salut Kang. Terakhir kita ngobrol ternyata wah udah punya mobil Mang Di kan. Aduh. Dari balon ya kan, dari Emang bener-bener saya- ya kan. Sudah punya tanah 1.200. Kata siapa itu modus? Oh bonus, berarti Allah yang ngasih. Modus Ya. tuh modus. Mang Di selalu begitu. Tapi bener kan? Jujur. Ini biar penonton ini biar pada termotivasi. Alhamdulillah sih itu sebenarnya dari perjuangan mungkin ya itu dari hati ke hati mungkin ya. Waduh, dari Perjuangan hati. dengan tulus namanya itu. Itu bisa main balon awal gimana Kakak? Pertama main balon helium tuh awal gimana ceritanya itu? Awalnya main balon sebenarnya sebelum terjun ke dunia dekorasi, saya masih istilahnya jualan. Jualan apa? Narik angkot dulu selama 8 tahun saya tuh. Oh, tadinya narik angkot. Awal saya nikah 2007. Saya bingung cari usaha, bisa saya cuman bawa mobil. Bisanya itu cuman bawa mobil. Kerja saya nggak mau masalahnya. Soalnya saya orangnya tuh nggak mau disuruh-suruh sama orang atau apa. Pokoknya saya pengen berdikari sendirilah gitu. Itu ciri-ciri Habis orang itu- usaha sih Kang. Pasti itu. bawanya itu. Habis itu saya cari rezeki dari mana. Saya terus terang jujur Kang Danan. Dari sebelum nikah saya nggak pernah usaha, nggak pernah apa. Kerjaan saya tidur. Tidur tapi ada uang. Tidur, nggak ada, boro-boro ada uang. Paling saya ngadal narik 2-3 rit buat beli rokok, nongkrong 2-3 rit nongkrong, ya udah gitu aja tiap hari. Sampai saya ibu saya itu yang
almarhum ya. Mm-mm. Moga Allah ampuni dosanya ya. Bilang ke saya, "Di, kamu tuh kerjanya mau gini aja apa gimana?" Kata ibu saya Mm-mm. gitu. Terus ibu saya bilang gini, "Apa mungkin kalau kamu udah nikah itu istri saya kamu mau dikasih makan apa?" Wih. Nah, Terus. ibu saya bilang gitu. Nah, dari saya gitu, dari situ saya pikir, oh iya juga ya. Tapi yang namanya masih muda ya, Mm-mm. omongan orang tua itu nggak didengar, enggak. Saya gubris, biarin aja, masih ada orang tua kan, gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Terus gitu, pas saya lama-lama nikah, saya mikir, iya, omongan orang tua saya itu baru kerasa sesudah nikah. Berarti setelah nikah itu nganggur. Nganggur seminggu. Terus kerjanya ngapain? Iya, nganggur seminggu, mikir dulu saya. Saya punya uang itu sisa nikah 600.000 Kang Donan. 600.000. Heeh, sisa nikah hasil dari amplop-amplop teman-teman mungkin ya. Oh Kan iya. ya, tahulah Kang Donan kan Iya, ya. iya, Kalau iya, habis iya. nikah dapat amplop Pak, Iya. gitu kan. Nah, seminggu itu saya nggak usah, nggak apa, yang ada dipakai. Mm-mm. Nah, habis itu sisa uang saya 600.000. Saya mikir mau usaha apa ya? Saya ke teman-teman saya nongkrong di jalan. Supir-supir angkot kayak udah banyak kan yang kena gitu kan, ngadang bolak-balik saya naik mobil ongkos, bolak-balik saya naik mobil, yang uang 600.000 itu saya beliin motor. Motor apaan? Masih ingat motor Super Cup harganya 600.000 Kang Donan, nggak ada suratnya. Super Cup 600 Super ribu. Cup 600.000 udah buluk pokoknya. Buset, ada itu Ada 2007 dijual sekarang di kilo itu dijual. di kilo aslinya. Asli di Kenapa kilo. di kilo? Karena saya udah banyak reparasi motor itu. Awalnya emang saya buat berangkat narik terus pulang dari maksudnya ngirit ongkos lah bilangnya. Mm-mm. Kalau sekali naik mobil kan ongkos ke tempat narik saya itu kan 10.000 gitu Mm-mm. kan, bolak balik kan 20.000. Penghasilan narik dulu berapa emang agak lumayan juga sih ya. Mm-mm. Saya ngirit ongkos beliin motor 600.000. 2 hari bensin 1 liter cukup, itu kan pengiritan juga ya. Oh iya, Nah, jelas. Dulu gitu masih kan. berapa kan, masih murah banget. 5.000 Iya, 5.000 bensin itu udah. 5.000 dulu, masih 5.000 Heeh. bolak balik 2 hari cukup ya, buat di rumah ada. Terus nukunin narik paling berapa berapa ada 6 bulan lah. Pas 6 bulan saya di rumah, kebetulan di rumah ada tetangga saudara punya bandar angkot, dia punya angkot 3 kalau nggak salah tuh. Mm-mm. Gitu kan, si orang tua itu saya suka narik angkot tuh nggak tahu, si saudara saya itu Oh. kerjaan saya tuh narik angkot nggak tahu. Masalahnya saya waktu main-main ke sana waktu masih muda, saya kan gondrong ya. Wis. Gondrong pakai motor nggak karuan. Pokoknya orang-orang nggak bener lah gitu Kelihatannya. kelihatannya. Walaupun begitu kan, pas habis gitu saya ngelamar ke saudara istri saya itu kan, "Bu Haji, boleh nggak saya narik angkot?" kata saya gitu kan. Mm-mm. "Naik angkot emangnya Mang Di bisa?" katanya kan gitu. Iya, saya juga bingung tuh gimana ceritanya. "Emangnya Mang Di bisa?" "Alhamdulillah Bu Haji, narik angkot saya bisa. Biasa saya narik 06," kata saya gitu kan. Mm. 06 itu kan Cihelet Pasar Bogor ya. Iya betul. Pas itu Bu Haji itu punya mobil angkotnya itu 13 Bantar Kemang sama Pasar Bogor. Iya. Cuman kan itu kalau saya ke 06 berarti kan harus naik mobil atau enggak bawa motor. Iya. Kalau saya bawa 13 dari rumah tinggal celek tetangga, nggak usah ongkosin gitu kan. Oke. Kan gitu awalnya itu. Terus saya sampai situ selama beberapa tahun tuh saya tarik terus, penghasilan emang ada sih lumayan. Dulu angkot masih lumayan loh Kang Donan. Ya, Apa namanya, karena motor belum banyak kayak sekarang ya. motor belum banyak, terus online juga belum ada. Belum ada, Masih. online masih hitungan sekarang lah. Masih sini online lah gitu kan. Dari tahun ke sini aja online baru ada ramenya dari tahun 2000 berapa gitu. Itu setelah 5 tahun saya dulu punya basic
kenalan temen tukang dagang yang suka ngajak saya dagang jualan di sekolahan. Oke. Dagang apa, aksesoris, gelang nama, Mhm. terus apa namanya, mainan-mainan anak-anak kecil. Itu sempet ya. Sempet dulu waktu masih muda sebelum nikah itu, dulu waktu saya masih umur berapa ya, itu cuma basic saya cuma itu satu. Mhm. Selama 5 tahun narik, saya ingat itu, kata saya teh, saya nyoba jualan, belanja, punya uang sedikit dibelanjain, terus puter. Saya punya teman dekat yang apa namanya, dia punya cita-cita pengen punya anak buah yang jualan balon katanya. Tapi hebat sih. Teman Terus dekat itu dulu satu pesantren sama saya di Tangkil. Habis itu santri. habis itu dia itu kan dia buka sendiri. Saya juga, bos, saya juga pengen buka ini, punya apa namanya, balon gas yang bisa terbang. Cuman dia modal ada, saya modal nggak ada. Dia duluan yang buka, terus saya ngikut dia jualan, tapi narik tetap loh. Oh. Narik tetap. Terus jualnya kapan balon tuh? Saya narik itu kan setengah hari. Pagi ke siang. Kalau narik itu kan, narik angkot tuh setengah hari, habis itu kan dua apa namanya? 2 rit. Bukan 2 rit, namanya tuh kalau istilah orang kantoran 2 shift. Oh. Saya narik pagi sampai siang jam 11 aplus. Kalau narik siang, saya berarti pagi jualan. Kalau narik pagi berarti saya jualan siang sampai malam kan gitu. Habis itu Terus alatnya dari mana itu balon? Kan nggak punya alatnya. kan teman saya udah buka. Oh, minjem dia. Bukan pinjam, saya ngambil ke dia setoran. Oh. Setoran waktu itu kan balon masih harga setoran 4.000, jual 10.000, udah 50-50 kan untungnya kan. Nah, balon tukang dagang belum banyak, pokoknya itu nyari duit gampang pokoknya itu. Emang tahun itu emang jujur sih kerasa sih dulu. Nyari duit gampang bener. Soalnya gini, yang kerasa ke saya ambil itu, kalau ngambil habis zuhur ya, habis tarik. Itu 2007 ya? Itu udah 2007 tahun yang lebih itu. Udah ketemu saya tuh. Belum. Kang Donan masih sini-sini. Belum. Itu kira-kira tahun 2000 berapa ya? 2020 berapa ya? Sebelum Kang Donan lah. Saya juga belum buka Sendiri usaha ya. buku. Itu juga masih meralis dia. Amin selama beberapa tahun ke dia. Habis gitu saya kan ngejar acara nih ceritanya. Kalau dagang saya ngejar acara Kang Donan. Sunah apa, kayak kawinan? Kayak yang pertama kawinan. Iya pasti itu udah banyak kawinan tuh kalau dicari. Yang pertama kawinan Kang Donan itu nomor 1. Iya. Nomor 1 kawinan itu, kalau mapak besan saya nggak pernah tinggalin. Pasti ya. Apa masalahnya apa coba? Kalau kawinan itu kan otomatis bawanya besannya. Iya. Bawa besan. Kita udah apa namanya? Udah curiganya tuh curiga bagus maksudnya gitu. Kok nggak bagus? Masa curiga bagus? Curiga Oh. bagusnya apa? Yang bawa besan ini pasti bawa anak-anak kecil ini. Iya, pasti bawa anak-anak kecil. Apalagi kalau kita tahu daerahnya nih ya. Iya. Yang bawa besan tuh tahu daerahnya, mungkin daerah apa gitu. Saya tahu, daerah ini kalau didagangin dulu bagus nih. Sekarang besannya dari sini nih, dari daerah ini, pasti ini bagus kata saya kan. Bawa anak kecil beramai-ramai. Kalau besan kan dari kampung nggak mungkin 1-2 mobil. Betul. 6, 10, 12 pasti kan itu. Iya buat anaknya ya. Nah, kali satu mobilnya itu 10 orang. 10 orang berarti kan otomatis bawa anak ada yang 2, ada yang 1 itu Iya. kan. Anggap 1 lah ya. Anggap 1 lah satu mobil itu ya. Nggak mungkin kayaknya kalau 1 nggak mungkin kayaknya kan. Ya anggap pahit 1 lah. Pahit 1 ya. Kali 10 udah ketahuan ya. Udah 10 kali 10 mobil udah ketahuan. Kalau pas datang besan kita udah nongkrong di situ kan. Kita pagi-pagi dari sana Kang Donan. Ya saya tahu. Saya dulu kan juga fotografer. Ya Iya, kan tiap pagi-pagi udah pada nongkrong tukang dagang tuh. Iya benar. Kalau
orang wedding pasti tahu. Tukang balon ini tukang ngeherinkeun ya tukang balon ya. Kang balon mainan naon aya we nya. Aya. Tapi dulu sebelum kesini belum banyak Kang Donan. Iya betul, betul. Paling dulu saingannya makanan. Ya. Tukang cilok, tukang somai. Ya. Main apa yang kecil-kecil? Nah, itu baru makanan saya. Kata saya saingan nggak apa-apanya ini mah. Secara sehat ini ya. Secara sehat. Soalnya dulu tuh balon tuh masih booming-boomingnya. Oh, 2000 berapa sih itu? 2010 ya? 2000. Anak saya lahir tahun 2000 berapa ya? Udah 12 tahun berarti ya. Anak saya tuh Nikah tahun berapa nikah? Saya 2007 nikah. Oh ya, nikah 2011 ya. 2021 2000 berapa lah gitu ya. 2021 kemarin. 2013 2015 lah. Oh, pertama balon tuh. Pertama balon ada tuh. Kalau orang besan itu udah beli satu. Ketik anak kecil nih datang nih. Iya. Bang berapa? 15.000 kata saya kan gitu kan. Mahal amat bang. Maunya berapa kata saya. Bawahnya berapa? Ini bawang 10.000. Ya udah biarin buat pemancing kata saya kan gitu. Buat pemancing Kang Donan. Betul. Kalau udah satu keluar saya jamin yang lain pasti ngikut sepantaran dia tapi. Iya betul. Sepantaran dia tapi. Ngelihat kan pengen Mas. Gitu. Pas Bentar, itu Bang Black, boleh si Ungu diterangkan? Si Ungu. Habis gitu kan sesudah itu kita nongkrong aja dulu ngerokok ngopi. Datang satu, "Bang, balon." Ya, kasih. "Bang, balon." Saya bawa 30 itu dulu setengah hari nggak nyampe udah habis. Berapa? 30 piece. 30 piece balon setengah hari itu nggak nyampe, paling 2 atau 4 jam udah habis. Gila. Waktu masih booming ya dulu ya. Sebelum banyak yang dagang. Setengah hari itu 30 piece udah kelar. Saya pulang, ambil lagi, nongkrong lagi, sampai sore acara selesai pokoknya hajatan itu. Kalau di gedung kan sampai jam 2. Minimal jatahnya 2 jam ya. Tapi kalau di kampung jatahnya jam berapa? Jam malam juga. Jam 9. Belum ada organ tunggal. Kalau pagi acara di kampung sampai jam 12 ya. Sampai jam 12 malam. Dihajar tuh. Dihajar terus sampai selesai organ tunggal jam 12. Ketahuan untungnya berapa itu? Saya minimal dulu tuh 2 balik. 2 balik. 2 balik. Kalau acara hajatan 2 balik. Nyampe 100 balon. Dulu nggak sampai sih 100 mah ya. Paling 60. cuma kalau bawa satu balik itu ada yang 45, ada yang 50, tergantung sih sebenarnya. Ya kurang lebih anggaplah 50 minimal kecilnya aja. 60 lah, 60 piece. Satu balon tuh. Juga 15. 10.000. Lumayan lah. Tapi 10.000 juga tahun 2015 harganya udah masih pada murah. Iya, bensin udah 5.000 kan, masih 5.000. Iya. Sekarang kan jual 10.000 cuman untung 3-4.000 gitu kan. Iya. Kalau dulu jual 10.000 itu untungnya udah 6.000 kan. Buat makan, buat ngerokok, habislah 50.000 Tapi sehari. Itu Bang, saya nanya balik nih, nanya ke mundur ya. Itu bisa nyetir emang nekat? Enggak, emang saya belajar. Sebelum narik angkot itu? Sebelum nikah? Sebelum nikah saya belajar narik. Sama teman gitu ya? Saya sekolah kan dulu di pesantren Bani Karim ya. Al-Hidayah Bani Karim Rangkas Bitung, Lebak. Oh, Banten ya? Pesantren di situ. Saya lulus tahun 99. Saya lulusan MAN Al-Hidayah Bani Karim itu tahun 99. Teman-teman saya mau udah pada jadi kiai. Udah pada jadi guru, cuman saya yang calang. Tapi kan luar biasa. Tapi alhamdulillah saya syukuri ini. Saya syukuri ya. Mungkin jalan manusia itu berbeda-beda. Betul. Nasibnya si ini seperti ini, saya seperti ini, teman-teman saya seperti itu. Ya mungkin. Tapi alhamdulillah saya juga. Kita kan dalam nggak ketemu, terus ketemu seret, anjir. Bawa mobil men. Ke rumah bawa mobil, kaget nih. Ya, tapi maksudnya salut lah, maksudnya ya dengan tidak mengecilkan profesi ya Kang. Iya. Tapi saya lihat Bang Andi begitu. Apapun sebenarnya usaha kalau difokusin bakal maju, apapun ya.
sebenarnya kembali ke orangnya. Ya. Bener gak sih? Nah, Mang Di menurut saya ketika udah ada sih berarti salah satu orang yang berhasil menurut saya kan. Akhirnya saya ngobrol Mungkin sama, ini memungkin ya. waktu ya intinya bukan mungkin udah ada nyata, fisiknya ada kan. Apa perlu saya ke rumah saya videoin masukin ke jangan, upload. cuman saung butut yang saya punya. Aduh, pas ketemu Tapi alhamdulillah. ya kan, alhamdulillah bersyukur ya kan. Iya, Hasil-hasil alhamdulillah. kerja keras. Maksud saya kan di sini juga nih semua pasti ada solusi Kang. Hmm. Ya kan? Kenapa? Jadi teman-teman usaha apapun nggak ada kata, pernah saya debat Kang di Instagram. Jadi ada satu pengusaha dibilang besar komennya, ini bapaknya yang kaya katanya. Ya nggak gitu juga. Sekarang banyak uang aja kalau nggak bisa pakainya, mengelolanya, ya nggak jadi kan? Habis kan? Intinya kan kita ilmunya dulu Kang. Ya. Bener kan? Nah maksudnya ya Kang Di ini termasuk yang bisa dibilang keren lah gitu. Menurut saya keren maksudnya. Alhamdulillah Kang. Karena udah jadi sesuatu dengan punya mobil, udah punya Titipan tanah. itu. Ya semua titipan Allah benar. Titipan. Karena meninggal nggak akan bawa mati kan. Gitu. Tapi kalau nggak tadi kan Mang Di bilang, kalau saya kan kenalnya emang dari awal Mang Di ya, Kang Di gitu kan. Tadi bilang apa Kang punya nama sebutan? Nggak tahu saya juga ya, kalau kenalan sama orang itu nggak langsung nama asli saya Kang. Namanya siapa? Nama saya banyak. Tadi Bandi apa? Bahdi ya. Bahdi. Nama Bahdi itu di dunia balon mungkin ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada yang manggil Kang Bahdi atau memang sendiri? Awalnya tuh saya gimana ya? Saya tuh sebenarnya nggak mau apa namanya? Nggak sengaja nama itu. Nggak sengaja nama itu. Saya waktu masih jalan jualan, bawa motor, waktu masih jualan di acara-acara gitu ya, di acara hajatan apa gitu ya. Saya tuh kalau kenalan sama orang, siapapun orang itu yang belum kenal saya nggak mungkin ngasih nama yang asli. Namanya kalau di dunia perdagangan ya, saya namanya paling Bahdi. Bahdi itu Kang. Bahdi. Sampai sekarang orang tanya Bahdi. Sampai sekarang orang balon yang pesan saya itu pasti namanya orang Bahdi. Panggilan Bahdi ya. Panggilannya Bahdi. Ada singkatannya nggak? Bahdi itu apa ya? Banyak balon. Sebenarnya enggak ada. Hanya helium. Cuman orang bilang waktu awal pertama nih Kang ini ya. Kang, namanya siapa? Oh, kalau gini. Dulu waktu saya masih nongkrong di jalan, ada orang pesen. Emang nama udah Bahdi saya, ke orang-orang udah Bahdi. Pas nongkrong di jalan, Kang, saya mau pesen balon dong buat acara pelepasan balon nikahan Kang masa dulu. Oh ya udah boleh, minta nomornya dong. Oh ya udah boleh kata saya gitu. Pesan berapa buat acara kapan, minggu depan katanya. Habis gitu saya kasih nomor, namanya siapa kata dia gitu. Panggil aja Pak, kalau nggak salah perempuan dulu. Panggil saya aja, di save aja namanya Bahdi. Udah Bahdi balon aja ya namain sama saya katanya gitu. Biar saya nggak lupa katanya gitu kan. Iya benar, saya kenapa gitu. Biar saya nggak lupa. Udah Pak, namain Bahdi balon aja. Saya pikir terserah ibu itu. Terserah ibu mau Bahdi balon mau ada apa. Tapi saya pikir tapi cocok juga ya nama Bahdi balonnya. Balon di juga nggak apa lah. Tahu nggak nama di saya siapa? Apa? Nama di kontaknya. Nggak tahu. Sampai sekarang dari awal nggak berubah. Apa? Balon helium. Karena awal kan nggak kenal nama Kang siapa kan, kenal di awal kan. Terus saya save langsung ya. Udah namanya di save langsung aja nama. Sudah dapat balon helium karena mikir gampang dicari kan. Ya, gampang dicari Gitu balon ya, helium. benar, Cuma saya kalau nggak kenal pasti nama, misalkan dia kayu. Ya udah kayu daerah mana? Kayu Aladon, palet lah apa palet gitu. apa gini. Kalau lama-lama ya udah nama nggak perlu, istilahnya nggak perlu tahu nama, udah tahu kan. Kayak walaupun balon helium tapi kan Mang Di tahu nama aslinya Mang Di gitu. Tapi saya malah Bahdi baru tahu nih. Justru orang-orang yang biasa pesen tuh ke saya bilangnya gini, Pak, transfer apa cash? Kata saya dulu belum ada ini ya, belum punya rekening apa ya. Cash aja lah gitu saya bilang gitu kan. Kali-kali dong
bikin nomor rekening. Termasuk katanya. saya tuh nanya dulu tuh. Ah ya benar. Kali-kali dong bikin nomor rekening atau Susah. Habis. mau bayar susah. Heeh. Habis gitu kali-kali atuh Kang, saya ada yang ngasih tahu bikin kartu nama buat kalau ada new pesen bagi-bagiin gitu kan. Oh iya benar-benar kata saya. Coba saya ntar bikin kartu nama lah kata saya bilang gitu kan. Tapi harus ada nomor rekening kata saya kan Ya gitu. benar. Saya bikin dulu nomor rekening tuh kalau nggak salah dulu di bank apa, BCA. BRI dulu. Awal BRI ya. Oh iya, Oh, BRI. iya betul. Dulu BRI, tapi masih sekarang masih aktif BRI. Masih ya semuanya aktif ya. Masih aktif. Oh mau sekarang. transfer silakan boleh. masih aktif deh sekarang juga itu Pak. Habis gitu saya bikin kartu nama, setiap saya ada yang manggil saya sebar kartu nama. Kalau ini walaupun orang kampung sekalian ya. Saya nggak pilih-pilih orang. Oh ini kelihatannya orangnya berduit nih. Enggak. Teteh kalau mau pesen ini silahkan hubungi saya gitu kan. Terus aja. Catat. Jangan pilih-pilih. Ya kan? Ya. Kita nggak tahu penampilan Iya. orang, kadang biasa aja padahal berduit. Kadang kita tertipu Kang. Ngalamin nggak? Pasti tertipu. Ngalamin. Bener. Gimana ceritanya? Ngalaminnya apa namanya ya? Dia sosok apa gitulah ya. Oleh sosok orang berduit, tapi kenyataannya mungkin tergantung sifat orangnya juga ya. Sih. Ya lah, gak usah diceritain gitu mah udah pada tahu inilah. Oh, enggak, kalau saya gini Kang, saya punya cerita nih. Dulu kan saya marketing umroh haji di Jakarta di Wedding Expo, namanya lupa lagi tuh dekat. Nah intinya itu kita nawarin Kang, pakai celana jeans pendek, ibu-ibu juga sih masih kelihatan muda ya, kacamata, kaos, sendal jepit Kang, itu bener-bener sendal jepit Kang. Iya. Nanya, ternyata pesannya banyak untuk berangkat umroh. Iya. Ternyata dia anggota DPR. Yang nyaru. Ya dia biasa aja gitu. Oh biasa aja. Anggota DPR. Mungkin nyamar dia ya. Ya mungkin. Maksud saya itu yang tadi Kang dibilang gitu. Kita nggak boleh underestimate sama orang. Jangan berpikir buruk sama orang lain. Tapi masih ada orang kayak gitu-gitu tuh ada. Penampilannya kayak gini, pasti gini. Nggak gitu juga sebenarnya gitu. Bahkan yang kelihatan modis, keren, ATM-nya kosong gitu kan. Itu dia. Ya makanya siapapun intinya kita tawarin aja ya. Kita kan nggak tahu rezeki, ya kan. Yang penting terus buat kasihin kan. Walaupun dia nggak pesen, mungkin dia temennya ada. Iya. Gitu kan. Setuju. Kan ada temennya Kang. Saya mau nyari balon nih di daerah mana ya? Kalau kita udah nyebar kartu nama kan mungkin yang saya tadi kasih itu, ini ada saya nomornya nih, dikasih ke temennya gitu iya, kan. Itu. Jadi orang satu jangan berpikir negatif ya, pede aja kasih siapa aja ya. Itu pertama kali masa OLX tuh gimana cerita sih? Dulu zaman OLX ya masih rame ya. Masang tuh. Pertemuan nanya dulu. Saya tuh emang usahanya belum didekorasi juga sebenarnya. Di balon helium doang kan. Saya soalnya salah satu yang nyebarin nomor Kang Endi. Ya, terima kasih Kang Donan. Itu iseng teman vendor. Dan punya kenalan balon helium enggak? Ada nih. Ternyata baik kenal ya. Alhamdulillah banyak yang kenal. Ya kan kalau rezeki nggak akan kemana ya. Saya tuh sebenarnya di OLX dulu nanya iseng-iseng sebenarnya mah. Orang tuh saya punya pikiran. Orang tuh usahanya di rumah. Tapi duitnya banyak gitu kan. Apa kerjanya kata saya itu Bang? Iya betul. Di rumah tapi uangnya banyak, keluar cuman tinggal ngambil duit. Kata saya usahanya apa ini orangnya? Saya sempat pikir gitu kan. Mungkin usahanya online mungkin ya, tapi saya nggak punya dagangan kata saya kan ke online gitu kan. Apa mungkin dagangan saya di onlinein aja ya gitu ya. Oh iya. Gitu kan. Setuju. Apa dagangan saya di onlinein aja gitu ya? Dulu sebelum ada sebelum ada Gojek online, belum ada kan. Instagram udah ada belum sih? Belum ya? Belum ada di Instagram. Masih ada OLX doang. Sama sih. Baru OLX doang. Habis gitu kan saya punya HP Nit kalau nggak salah mah apa ya dulu ya. Nit. Ya. Apa Nit apa ya dulu ya. Nokia kayak gitu-gitu kan. Gitu-gitu. Yang paling butut mungkin Evercross kalau nggak salah dulu. Oh, Evercross. Punya itu juga belum Android.
Ya dulu mah ada. Belum. Udah BB belum sih? Belum ya? Sebelum BB. Sebelum BB ya? Zaman-zamannya BB. Ya kan? Zaman BB. Awal-awal BB kan? Iya, terus. Habis gitu saya nyari-nyari. Saya kan lihat di TV nih. Lihat di TV kayak gitu kan. Kata saya gimana cara masukinnya ya, kata saya gitu kan. Habis gitu saya nanya-nanya ke teman, download aplikasi, oh caranya gini. Ya udah, iseng aja saya bilang gitu. Masukin ke OLX apa gitu dagangan saya. Terus gitu ya udah, saya mah tinggal aja, yang penting nomor saya ada gitu kan ya. Mungkin kalau orang yang mau pesen pasti nelpon nih, kata saya gitu. Kalau enggak, sedikitnya WA belum ada loh. Betul. Belum ada, masih SMS loh. WA belum ada belum. Bener. WA masih 2000 berapa, belum lama. WA belum ada. SMS lah, Kang Ronald juga SMS kan. SMS. Paket yang ada paket ya. Saya juga pakai 1000, sehari 1000 tuh. Oh iya. Artinya yang penting kita kejangkau aja belinya. Paket 1000 sehari udah itu. Sama. Paket 10 kali SMS dapat gratis 10. Isi ulang 1000. Kalau mau telepon gratis, gimana? Bentar gak sih? lanjut. Habis gitu emang perjuangan ya. Namanya perjuangan sama pengalaman, saya udah apa namanya, capek sebenarnya mah. Udah capek. Pasti masa-masa itu masih ngalamin. Udah capek sebenarnya mah, mungkin udah pengalaman saya udah keliling, dagang keliling udah, nyorok ke acara saya udah, dagang apa saya udah, pokoknya dagangan apapun saya udah jalanin. Ya karena kan semua prosesnya begitu Kang, orang Iya, usaha. tapi gini Kang, yang paling saya rasakan itu yang paling mudah nih Maya, paling mudah nyari uang tuh di balon. Karena udah jalannya. Mungkin bisa jadi itu, mungkin udah nasib saya mungkin ya. Karena dunia bisa bilang balon itu kan dari helium akhirnya ke dekorasi ulang tahun kan. Yang paling mudah tuh mungkin menurut saya dari balon. Mungkin nasib saya mungkin deh itu Maya. Iya kan, semua juga kita nggak tahu. Karena saya dagang baju udah. Dagang sendal udah. Saya udah. Dagang mukena udah. Belum. Kalau baju, sendal. Yang paling lucu Kang ini, saya tuh modal nggak ada. Balon kan saya pending dulu nih ceritanya. Saya kan lari ke mainan dulu. Balon itu kan udah mulai rame tuh yang dagang tuh, udah agak sepi ya. Balon gas yang karakter itu saya udah pending dulu. Berhenti dulu saya sebentar. Saya lari ke mainan dulu, mainan anak kecil. Saya dagang tuh pakai tiang setan. Nggak kayak orang-orang majang kalau di hajatan kan ya, majang pakai bom. Saya enggak. Terus saya pakai stand besi, dagangannya digantung-gantungin gitu. Habis gitu, tapi tetap nongkrong mah di hajatan. Hajatan yang paling empuk duitnya itu Kang Odanan. di mana? Kalau nyari uang itu untuk pemula yang baru belajar dagang, kejarnya hajatan. Paling gampang nyari duit. Itu pasti laku ya? Pasti laku. Apalagi main anak. Nah, tapi yang dikejar mainan anak. Iya kan? Kalau dagangan dewasa di hajatan nggak akan laku. Jual baju cuman. Nggak laku. Saya ngalamin karena kan saya itu dari nol Kang. Usaha tuh bener-bener nol. Saya main di pasar dengan teman-teman yang jual kerudung tuh, temannya Mang Black juga, Lukman ya. Agat ya Black. Agat, terus teman ada yang jual minuman. Nah, si Agat ini jualannya termasuk aksesoris juga dia. Kalau misalkan lagi hajatan juga dia jualan itu. Ternyata gila untungnya itu. Iya. Jual gila, modal 3.000, jual 10.000. jual 10-15 kan? Nah, iya kan? Gila saya bilang nih untungnya gitu kan. Bubble. Ya. Bubble sabun tuh modalnya berapa Kang Donan? Berapa? Yang pakai baterai itu dulu ini Maya dulu. Ya dulu. Modalnya 11.000. Jualnya ngeri ya. Berapa? 25.000. Iya. Mau nggak mau orang tua harus dibeli. Iya, dan nangis. Karena anaknya itu punya senjata terakhir. Nangis Sambil duduk kojotan Kang Donan. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang di depan rumah nih kan sering beli kayak gitu-gitu. Itu tukang balon sengaja di depan rumah ngek.
Tapi nggak salah usaha dia. Tukang mainan kalau lihat anak nangis gembira. Jadi ini beli nih. Nah, jadi apa namanya? Sangkaannya tabayun. Kalau orang bilang tabayun, pasti beli ini. Itu marketing ya. Iya, marketing. Ya, mungkin walaupun kita juga apa namanya? Merasa kita juga dulu pasti kita juga pasti punya anak kecil kan gitu kan. Iya. Anak kita mungkin ada yang dagang pengen ya pokoknya pasti ngelamin iya kerasa ke saya sekarang. Iya. Anak saya nangis pengen mainan nggak dibeliin gimana kan Iya, gitu. benar. Jadi saya pikir wah ini hukum karma ini Kang Donan. Kang Donan, hukum karma ini Kang Donan. Bener. Kang Donan pasti hukum karma. Betul. Ngalamin Setuju. saya. Anak saya dua-duanya begitu. Padahal jualan balon ya. Iya. Kalau tiba-tiba pas di jalan beli juga akhirnya. Yang lain, Kang Donan. Bukan. Oh, nggak Tapi balon. mainan yang lain. Maksudnya sekarang nih, saya kan udah nggak terjun di jalan ya. Mungkin sekarang udah di online ya. Udah keren. Dulu waktu anak saya masih kecil-kecil, pasti ada tukang mainan itu harus beli. Iya pasti. Harus beli. Iya, makanya saya bilang ini hukum karma saya. Kalau nggak dibeli, saya dulu ngerasa, oh, tukang dagang ini pasti beli nih. Saya juga merasa, oh ya udah beli aja lah gitu kan. Ya, karena kita ngerasain ya. Iya. Gitu. Makanya kalau ketemu kayak gitu berapa? Ya udah gue juga jualan dulu. Gimana? Saya nggak bilang gitu Kang Donan. Ya nggak bilang gitu saya, maksudnya. Saya nggak bilang kalau ketemu sama tukang dagang. Sesama dulu saya tukang mainan ya. Ketemu sama tukang mainan lagi, saya nggak bilang Kang saya juga dulu tukang mainan. Enggak, saya juga enggak lah. Enggak, maksudnya kita hati tahu, kita tahu gitu ya. Kayak contoh gini, misalkan mereka udah ngalamin namanya usaha gitu ya. Saya kadang-kadang nggak nawar Kang. Iya, kadang-kadang. Saya tahu gimana usahanya dia kan. Paling kita nawar iseng aja, Kang, dapat nggak segini? Gitu. Mungkin di bawah harga. Tapi emang tukang mainan itu nawarin harganya tinggi. Iya. Yang harga 11.000 dijual 25.000. Coba kita tawar 20.000 lah. Nah, saya tahu kan harganya apa namanya harganya dia modal sekian, tapi saya nggak nawar harga modal dia. Gitu. Iya enggak, kadang-kadang kan yang parah intinya itu jangan sampai parah kan, ada orang yang kadang-kadang nawarnya di bawah harga modal. Iya, berlebihan. Gitu kan. Ya intinya kita bisa menghargai dia lah ya. Saya tahu dirinya apa. Mungkin dia modal 25, pasti ini jual segitu, modalnya pasti sekian. Saya lebihin 5 atau 7.000 lah mungkin gitu kan. Ini terjadi sama istri saya kan. Kan nama ibu-ibu kan nawar ya. Saya tuh belum ngeh lah. Saya tanya sama istri saya, kamu tuh kalau belanja sayuran kenapa nggak pernah nawar sih, beli aja, saya gituin kan. Dia bilang apa, emang ibunya kan usaha sayuran makan gitu kan. Enggak, mamaku aja jualan, aku tahu gimana rasanya. Iya juga sih, saya bilang gitu di situ. Saya juga iya bener. Oh iya toh juga untung nggak terlalu besar kan, kayak gitu sih. Sayuran kan nggak terlalu besar, tahu lah gitu ya. Iya tahu. Saya di situ mikir juga sih, oh iya juga ya, saya bilang berarti bini gua ngerti nih. Nah Mang Di ya, saya kan taunya Mang Di ini jualan balon helium. Terus tiba-tiba bisa jualan jasa dekorasi balon tuh gimana ceritanya, masang balon kan basicnya nggak ada kan? Iya nggak ada saya nol besar sebenarnya dari dekorasi itu sebenarnya nol besar. Itu gimana ceritanya itu? Begini ceritanya Kang Donan, awalnya nih ya, saya tuh orangnya kalau menekuni sesuatu saya harus punya barangnya. Iya. Semacam balon gas helium ya. Balon gas helium itu kan bosnya kan punya tabung nih. Punya tabung. Saya harus punya tabung kalau berhenti dari sini. Itu kan awal balon usaha sendiri balon sendiri ya. Itu kan masa saya pikir gini, masa saya harus ngambil ke orang terus kan. Saya juga pengen ada perkembangan kan bilangnya gitu. Nah, ini jiwa usaha nih. Jiwa pengusaha nih. Nah, habis gitu kepotong dulu musim batu akik Kang Donan.
ikutan. Nah, ikutan, saya ikutan pokoknya apa aja ikutan saya mah. Lu fokus ya. Kepotong batu akik dulu Minum kan? selama, cuman saya ke apa namanya? eh Kalau orang bilang kaporotannya apa? Saya cuma ke bagian 3 bulan. Batu akik kan dulu 2 tahun ramenya. Awal. Awalnya 2 tahun. Cuman saya ketinggalan baru ke bagian 3 bulan. Terakhir. 3 bulan terakhir. Sisa. Bagian 3 bulan terakhir saya tuh beli mesin, Hmm. beranikan diri beli mesin, belajar ngebulitin, ngebentuk batu tuh 1 bulan habis mesin satu, Kang Donan. Gila. Hancur. Hancur, mati pokoknya mesinnya itu, nggak bisa dipakai lagi. Saya dulu ingat waktu pembangunan Hotel Ibis di belakang rumah tuh, yang di Novotel Bogor Raya. Nah itu musim batu rame-ramenya di situ. Banyak orang Garut, Sukabumi. Padahal saya itu orangnya belum bisa ngebentuk batu, Kang Donan. Terus terang saya belum bisa ngebentuk batu. Cuma saya beranikan diri pasang mesin di rumah, depan rumah. Batu dapat nemu saya bentuk. Mau laku mau enggak terserah itu mah. Pokoknya saya latihan dulu. Apa aja batu apa aja? Apa aja pokoknya batunya. Tapi kan sebenarnya nggak sembarangan batu dong. Enggak. Kalau dulu kan batu tuh dulu Batu kan biasa dihajar juga. dia hajar juga, yang penting saya bisa ngebentuk dulu. Oh, itu bisa juga ya. Bisa. Malahan kalau batu biasa itu empuk, Kang Donan, dibanding batu-batu akik yang udah kristal. Itu kerasnya minta ampun kalau digosok. Oh, beda. Saya pikir malah. Beda. Oh, Batu yang biasa kita kayak batu pondasi, batu apa itu empuk sebenarnya kalau digosok. sampai Be- bisa tuh. Sampai bisa, saya bisa sampai segini, saya janjiin sama orang Garut. Lucu. Saya pas dia kan bawa batunya tuh kan dari rumah ya. Mm-mm. Orang Garut kan dulu ada namanya pancawarna tuh ya. Mm-mm. Dia bawa dari rumah, orang Garut itu ngelihat saya lagi gosok batu. Mm-mm. Saya mah kan belajar ya, Mm-mm. belajar sama temen tuh, sama temen seperjuangan dari awal sampai sekarang. Cuman dia sekarang masih jualan juga sih emang juga. Nah, habis itu saya ngebentuk batu, datang dia lah ke sini ke rumah. Soalnya kan kalau yang kerja Hotel Ibis pasti ngelewatin rumah. Mm-mm. Ada serombongan kontraktor apa berapa orang gitu. Mampir ke saya satu orang tuh yang namanya Pak siapa tuh saya lupa lagi. Kang, lagi apa? Ini Kang lagi belajar bikin batu, kata saya. Kenapa? Ini saya bawa bahan dari rumah katanya. Hah? Bawa bahan apa? Saya kan nggak tahu ya batu yang bagus yang mana yang apa namanya gitu, yang nggak tahu, nol pokoknya itu. Gitu. Kang bisa ngebentuk nggak? Segede gimana Kang? Dia bawa bongkahan kan segede gini. Mm-mm. Aduh, kata saya gimana motongnya ini? Masanya pisaunya nggak ada, kata itu. Takol aja pokoknya pakai batu lah. Kata dia gitu. Iya, kata dia gitu. Udah Kang, takol aja pakai palu, katanya gitu. Nih saya palunya kasih, sampai sekarang palunya ada di rumah. Kenang-kenangan itu. Terus bisa. Habis gitu. Kira-kira jadi berapa Kang ini? Ya mungkin saya nggak janji Kang, mungkin ini bisa jadi 4 atau 6, padahal itu jadiin aja 5 sampai 6 biji lah gitu. Padahal bongkahan segini kan bisa jadi beberapa biji, beberapa puluh lah mungkin Oh, bisa gitu. jadi. Kalau jadinya segede gini makan. Saya bentukin satu butir batu yang saya bentuk gak kelar sehari. Waktu awal belajar ngebentuk batu Berapa hari? 3 hari saya baru kelar itu juga belum mengkilat. Seminggu sampai mengkilat itu. Tapi orang yang udah biasa berapa lama? Kalau yang udah biasa mah paling 2-3 jam udah kelar bentuknya. 2-3 jam udah kelar Sampai bersih. sampai mengkilat. Saya aja kalau udah biasa mah sampai sekarang paling 2-3 jam udah Oh, kelar. masih sekarang. Maksudnya kalau ada orang nyuruh kok gitu. Itu kan Tapi masih sekarang ada alatnya. enggak. Sekarang alatnya udah saya jual. saya kasih ke guru pesantren saya buat dia kan apa namanya memelihara apa ya, kambing Garut ya. Kalau pakannya itu kan harus digiling dulu kan kambing Garut ya.
Saya telepon sama guru saya, dipinta, udah saya kasih aja lah. Masya Allah. Buat ngegiling itu apa namanya, Berkah. nggak tahu, itu juga nggak tahu jadi nggak tahu enggak, yang penting Terus mesinnya emang ini dulu. sama, mesinnya sama gitu. Cuman pisaunya kan diganti sama pisau, Oh, bukan, beda pisaunya aja. cuman diganti sama pisau rumput, gerinda nggak dipakai. Oh gitu. Cuman diganti pisaunya aja, pisau gerinda sama pisau rumput, jadiin apa boxnya buat ini aja. Ketika masukin rumput, datang ke bawah udah halus. Itu yang saya tanya gimana belajar dekor balon. Ya awalnya dulu itu kan. Habis Oh, gitu, dari situ. dari Oke. situ saya awal dari batu dulu. Itu berarti udah ketemu saya dong. Belum sama Akang, belum ketemu Saya sama tahunya soalnya ketemu Mang Di ini awal cuma main balon helium doang, nggak kepikir dekorasi. Iya, balon. belum sama Akang. Habis gitu saya beli tabung hasil dari gosokan batu tuh kan ya. Saya kan buka di Jalan Mangkal. Habis Oh, gitu, sempet laku tuh jualan tuh batu tuh. laku. Lagi Jualan rame. lagi laku, nyari duit tuh gampang kalau musim batu Kang Donan. Oh. Sehari itu saya bisa ngebentuk, itu udah bisa ya. Hmm. Kalau yang awal saya belum bisa ya. Mhm. Seminggu satu biji nggak bisa, itu masih belum bisa, masih belajar. Ah. Mesin saya juga masih baru, belum hancur itu. Itu. Habis gitu saya mesin buang, saya buka di depan jalan. Mhm. Itu kan. Saya buka jalan, habis dibentuk 2-3 jam udah kelar, kasih 2 satu batu itu kan 25.000 Kang Donan. Untungnya Ngejualnya itu. Ngebentuknya doang, jasanya. jasanya 5.000 sehari bisa berapa? Tergantung. Kalau dari pagi sampai malam, saya buka pagi jam 7, tutup jam 10 malam. Bisa nyampe 10 atau 15 biji. Kali 25.000. 300 hari. Belum saya dagang apa namanya, jual batangnya juga. Oh, Batang buat batunya tuh kan, kalau ngebentuk pengen dibuatin sekali sama batangnya harus diukur dulu kan sama batangnya. Coba dulu. Nah, gitu kan. Batangnya saya jual berapa? 35.000 satunya, modalnya 10.000. 25 kocok. Kali 15 biji berapa? Terus kenapa ditinggal? Kan keburu sepi, kepotong bulan puasa. Oh, udah masanya udah habis ya. Masanya udah habis, makanya saya kebagian 3 bulan nyari uang di Batu tuh. Penghasilan saya nyari uang di Batu sehari 700.000 Kang Donan. Bersih. Bersih, itu memang udah bersih. Sehari 700.000. Udah nggak modal apa-apa lagi tuh mah. Bagi pemain batu gede. Bener. Jual batang yang titanium, Sih Kang. modalnya cuman 45.000. Jualnya berapa? 150.000. Orang lagi gila-gilanya dibeli, Ya bener sih. kan? Tapi memang kalau saya memang tapi ada sih pemain bisnis yang ngikutin tren yang ada ya. Kayak tanaman dulu kan Iya. gitu. Kalau saya gara-gara nggak mau tuh gara-gara lihat saudara kan. Kenapa? Tahu zamannya Antorium. ya yang pertama apa? Gelombang cinta. Ya, gelombang cinta ya. Ya, itu saudara saya. Bunganya apa sih Bang? Bunganya ya. Iya, bunga antorium. Antorium itu ditawar satu mobil kan. Mm-mm. Kalau nggak salah sedan. Cuman dia waktu mintanya mobil jazz. Mm-mm. Kalau nggak salah ya, nggak mau. Nggak mau. Saya bilang, lu kenapa nggak dijual? Mm-mm. Wah, enggak lah, bertahan katanya sih, gitu kan. Bener kan? Nggak nyampe 1 bulan, harganya drop. Iya, makanya. Dia nyesel tuh. Nah, saya gara-gara itu saya berpikir ternyata usaha ini usaha yang cuman bertahan Nggak lama. nggak lama gitu kan. Makanya saya tidak pernah mengikuti tren, tapi musiman gitu loh. Ya sama termasuk dulu batu, pertama saya emang kurang suka, kedua ini pasti bertahannya Nggak lama. nggak lama. Tapi kalau batu-batu apa namanya, kayak Kalimaya, Ruby, batu mutiara mah itu masih berkelas. Masih bertahan. Masih bertahan. Tapi harganya turun atau harganya masih bertahan. makin naik? Malahan sekarang makin naik harganya. Oh gitu. Kalau batu-batu kan dulu emang itu namanya apa namanya, berkelas ya itu yang kayak Ruby, kayak Jamrud, tapi itu memang udah kelas tinggi itu mah. Harga berapa itu kan kalau kayak gitu? Tergantung kualitasnya juga. Kurang lebih kualitas yang bagus. Kalau yang bagus itu paling kita 1,5 juta. Iya. Ada yang gede, ada yang kecil. Tergantung juga kan, kalau Kalimaya kan udah ada sternya, udah ada apa, pokoknya lah
motifnya banyak lah batu. Iya ya, tahu. Saya kalau motivasi kalau ketemu orang yang senang batu tuh ada ininya, ada itunya. Sternya ini nih katanya, sternya juga bintang katanya. Iya, itu gitu. yang udah naik harga. Kalau masih belum naik harga, Belum bentuk masih ya. belum keluar ster bilangnya gitu. Tapi itu kan. nanti lama-lama keluar tuh. Keluar sendiri, Hmm. emang. Tapi dengan proses yang cukup lama, nggak sebentar. Oke, lanjut. Setelah 3 bulan itu Setelah tutup, 3 bulan ke Batu, saya mungkin lari lagi ke balon. back to basic, kembali ke awal. Back to basic ke balon. Masalahnya Batu udah sepi gitu kan. Habis itu saya beli tabung. Beli tabung gas LPG yang ukuran 12 kilo. Iyalah, 100.000 sebulan ketahuan. Habis gitu saya beli 2 sekalian. Kan kalau tabung gas buat helium itu kan harusnya 5 minimalnya. Oh. Biar aman. Itu yang gas racikan loh, bukan yang gas yang saya bawa biasa. Itu mah udah safety pabrik kalau yang bawa sekarang mah. Oh, dulu racikan bedanya apa? Bedanya kalau yang racikan itu kan dia bikinnya pakai soda api sama aluminium foil, itu kan panas. Sama air dikocok sama soda api, aluminium foil itu kan panas dari dalam. Resiko meleduk berarti. Resiko meledak, yang banyak meledak itu yang itu sebenarnya. Cuman dia pakainya 1 tabung. Tapi kalau 5 tabung di paralel, yang ini dapur buat ngocok apa Gasnya. aluminium foil sama air, ini buat saluran air, buat saluran angin, terus yang kelima buat pengeluaran angin yang langsung terbang. Oh, jadi yang bermasalah itu, yang meledak itu nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya, terus yang pesen juga sembarangan gitu. Yang penting terbang gitu. Dulu pernah kan awal-awal ya? Emang iya itu. Soalnya saya pernah lihat kedengkang. Emang saya dulu beli. Iya, makanya itu kan dulu. Makanya saya dulu beli ya dua dulu kan. Nggak pakai 1, saya nggak berani kalau 1. Resiko ya. Resiko pecah. Saya beli 2, saya rakit dulu. Kata bos saya, sekarang buka ya katanya gitu kan. Bos saya yang dulu saya ngambil, iya buka, emang kenapa? Enggak, katanya gitu kan, saya nggak bakalan nyaingin kata saya gitu kan. Saya mau buka online kata saya gitu kan. Tapi sebelum buka online, saya kan harus promosi dulu di jalan. Promosi dulu di jalan, nongkrong dulu di jalan, bikin 2-3, namain di sini balon helium 000 nomor saya, udah nongkrong main ngopi gitu kan. Ada aja ya. Ada aja yang pesen, kan anak sekolah biasanya pertamanya. Saya nongkrong dulu di jalan, kalau sekarang jalan Ahmad Sobana, sekolahan Stabut. Kamandaka itu yang Taman Coret-Coret sebelah. Oke. Nah, nongkrong di situ saya lama. Ada klien ke sana. Saya niup 2-3 anak sekolah, "Bang, beli 1." Anak sekolah loh, SMP Kang Donan. Balon helium tuh. Belum pernah saya tuh. Belum Kang Donan. Habis itu saya kan musim tuh elek ya. Nah, saya coba-coba, baru Kang Donan namanya saya udah punya tabung yang itu, yang 2 yang suka dibawa-bawa ke motor. Iya. Gitu kan. Motor udah berubah nih ya. Motor udah gonta-ganti sekarang. Wis, ngeri ya. Gonta-ganti itu punya orang Kang Donan. Tapi motor saya yang paling saya keramatkan itu cuma 1. Suprapit 2013. Sampai sekarang 2008. masih. Sampai sekarang masih ada, saya juga sama. Revo masih ada. Masih saya pelihara Kang Donan. Aduh sayang itu. Saya lihat Karena perjuangannya. Saya lihat perjuangannya dia. Aduh, kata saya kalau ada uang lebih saya pengen bagus-bagusin, pengen kilap-kilapin. Saya kalau sekarang dipakai sama yang kerja kan. Oh iya. Karena dia ada kendaraan. Tapi saya udah bilang, dia awalnya ngarep mau dibeli. Saya bilang ini motor nggak akan saya jual. Dipakai silakan. Tapi suatu saat saya ini motor mau saya ambil, ya gimana lagi, karena itu motor perjuangan saya. Iya pasti. Motor yang tadi krek nggak bisa ganti rantai, diakali. Pecah di jalan. Tapi ya itu motor sampai sekarang motor pertama ya. itu jangan dihilangin kan. Itu enggak, saya mudah-mudahan itu enggak sampai hilang. Saya mungkin dulu kata istri saya, "Kang, udah itu motor jual aja buat DP anaknya," katanya. Kalau buat DP anak tuh nyari lagi aja, sayang ini saya, katanya. Karena orang nggak tahu ngerasain gimana rasanya. Saya punya uang itu 2 juta kalau nggak salah, 1,5 juta kalau nggak salah. Beli itu DP. Ngeridit saya itu Kang. beli dari baru berarti. Ngeridit, enggak kayak second. Second. Ngeridit saya itu maka. Ngeridit terus sebulan 2 juta
250.000 sebelum sampai lunas. Sebulan 2 juta. 250.000. Oh, 250.000. DP-nya 1,5 dari tetangga itu. Maksain itu juga daripada pakai mobil pakai motor mertua, saya malu terus. Tapi kan itu salah satu apa namanya? Ini bakal lebih panjang kita ngobrol nih waktu nih. Ya nggak apa-apa ya. Apa? Ya berarti itu apa namanya? Berawal dari minjem mertua motor itu. Pakai motor mertua Racing, sekarang Racing masih ada. Wah, 4 udah tahun mahal sekarang. 4 tahun saya pakai motor Racing, saya cuman nggak bisa timbal balik sama mertua, malu saya. Nggak apa-apa, tapi kan sekarang udah bisa bahagiain mertua dong. Ya, Anak-anaknya. anak-anaknya mungkin sekarang Iya. saya udah kalian agak lumayan lah. Ini lebih agak cepat nih, saya nanya lagi. Itu gimana bisa ngedekor balon? Ada kebalan ya. Awalnya gini, saya ketemu sama Temen ya. orang Badut awalnya. Orang Badut itu guru saya Mas Alvin, dia yang punya balon badut bintang di Bekasi dulu. Cuma dia sekarang tinggal di Dramaga. Oh, dekat sini dong. Iya, Dramaga. Kalau nggak salah dia tuh tinggal di Kartika, Bumi Kartika. Perumahan Bumi Kartika. Nah, di situ saya nongkrong di jalan, dia kekurangan balon, telepon saya lagi nongkrong di tempat yang tadi itu di Kamandaka. Dia kekurangan balon gas, saya langsung ke sana meluncur, dia pesen, dia kaget. Kang, kok ini balon gas helium kok gini tabungnya gitu kan. Saya nggak tahu dia orang dekor, dia orang helium, nggak tahu. Yang penting yang setahu saya ini balon helium tuh. Setahu saya itu ini. Saya diketawain Kang sama dia. Yang benar ini balon helium. Saya niup 70 biji nggak kelar. 3 jam nggak kelar. Terus saya beli soda api dulu. Nyari material dulu, pinjam motor dia. Terus dia bilang, dia kan butuhnya balon helium ya. Habis gitu udah kelar 4-3 jam, mungkin acaranya dia masih lama. Awal pesennya itu dia kalau nggak salah di Cibinong, nama tokonya tuh Tupperware. Tupperware ya. Tupperware apa Tupperware namanya? Tupperware. Tupperware. Nah, habis gitu dia pesan 70 biji, 3 jam saya nggak kelar, malu saya diketawain sama dia. Itu awal balon. Awal ketemu sama orang dekor. Oke. Ceritanya di situ dia ngetawain saya, Kang Badi ngasih saran ke saya kalau mau, saya sebenarnya orang dekor, terus dia orang helium juga. Kalau yang namanya balon helium itu ini namanya tabungnya begini, terus caranya juga begini. Emang iya sih, ini juga bisa balon helium, cuman ini namanya helium racikan, bahaya kalau buat di gedung-gedung katanya gitu. Kan kata saya, yang mana Kang? Dia unjukin hasilnya terus sama tabungnya. Ini kalau niup 100 biji berapa jam, kata saya bilang gitu kan. Untuk dekoran yang yang suka pakai itu kan balon helium dulu. Oh, helium dulu. Nah, berapa jam? Ini 100 biji paling cuma 15 menit kelar. Saya ini niup 70 biji nggak kelar 3 jam. Yang bener kata yang bener Kang Alvin, kata saya gitu kan. Beneran, kalau nggak percaya ntar buktiin, katanya gitu kan. Aduh, kata saya, harganya berapa coba? Harga tabungnya 3.500.000. Anjir, harga tabungnya sama regulator sama isi 3.500.000. itu yang asli tuh. Yang saya suka bawa tuh sekarang. Mahal ya. 3.500.000 harga tabungnya itu. Saya bikin yang ngerakitnya cuma habis 1 juta. Cuma 100 biji nggak kelar 3 jam. Kalau dia 15 menit 100 biji kelar. Cuman dia kan istilahnya sistemnya kan dia isi ulang. Jadi kita tinggal ngeluarin doang, terus kan jadi nggak bisa bikin dulu nggak apa gitu kan. Berarti dulu tuh kalau jual lama ya? Lama dulu. Gak tau ilmunya ya. Saya pertama ketemu sama orang dekor tuh di situ, Kang Alvin. Baik ya untungnya ya. Alhamdulillah dia sampai sekarang masih baik saya. Terima kasih Pak Alvin. Balon badut bintang dia. Badut bintang. Dia yang punya badut bintang. Masuk di grupnya Abi, Aku Badut Indonesia dia. Gede ya. Habis itu saya punya orderan 300 piece balon helium buat anak sekolahan di Ciawi, Gunung.
SM Aman Gunung. Saya bingung, kontak Kang Alvin, saya gini, cuman pesennya 300 biji, kata saya tekan gitu. Kelar enggak? Cuman dia pelepasannya dari mulai pelepasan jam 7, saya bilang kan gitu. 300 biji 1 jam kelar enggak Kang Alvin, kata saya gitu kan. Kelar Kang Bahdi, katanya gitu. Dia emang udah Bahdi, saya kenalan sama dia Bahdi. Kelar Kang Bahdi, pokoknya tenang aja, cuma 300 biji mah setengah jam udah kelar, tadi bilang gitu kan. Yang bener Kang, iya pokoknya tenang aja. Dia ngontek yang di Bekasi, Mas Sutardi namanya, yang punya karisma balon gitu kan. Dia juga orang baik juga, apa namanya, yang suka suplai balon sama suplai gas sekarang ke saya juga, dia orang baik juga. Terus gitu datanglah dia jam 4, janjian subuh jam 4 di Masjid Amalia. Datang Pak Sutardi subuh, datang ke lokasi sana. Ya, saya nggak percaya sebenarnya mah 300 balon itu setengah jam kelar, nggak percaya saya bilang Karena gitu nggak kan. tahu ilmunya. Karena nggak tahu. Abis gitu saya kan udah gimbrang nih ya, resah gitu Pastilah. ya. 5:30 belum juga ditiup. 5:30 belum, masih nyantai ngopi ngerokok, cuman tali udah siap di rumah. Di rumah 5:30, ayo atuh kata saya, kerjain, saya pengen tahu, kata saya gitu kan. Tenang aja Mas Bani, ngerokok aja dulu, katanya ngomong. Saya mah udah resah Kang. Ya pastilah. Udah resah, gimana mana yang pesennya udah, Kang udah belum, udah sampai belum? Tenang, saya udah sampai di lokasi ini, lagi pada ngopi, kata saya. Padahal deg-degan ya. Deg-degan. Tapi kan bawa orang yang udah mahir, aman lah. Iya, saya kan nggak tahu dia udah senior kan. Habis gitu beneran pas mulai 6:30 upacara terakhir kan sekolah pelepasan balon. 6:30 dia mulai niup, saya bantuin bukain. Saya mau bantuin niup, nggak boleh, diam aja, koma di situ, ngeliatin aja dulu, katanya gitu. Iya, karena resiko mepet kan. Resiko mepet. Dia terus bawa ke sekolahan. Saya mau tinggal mindahin balon yang udah diikat. Satu ikat kan seikatnya tuh 50 piece. Pindahin ke sana, yang ini beres pindahin ke sana, jadi yang 300 balon itu jadi 6 ikat kan ya. Kali 50 itu 6 ikat. Habis itu udah pada nyantai ngerokok. Saya bingung bener. 300 piece kelar 1,5 jam. Saya harus punya, kata saya gitu kan. Saya harus punya ini, tabung ini saya harus punya. Nanya ke dia, saya punya untung 2,5 juta itu. Di situ Punya untung 2,5 juta. Enggak bagi sama Mas Pak Sutari. Itu udah ambil ongkos kirim, udah ambil modal, udah ambil kebagian untung sama dia juga. Kang Alpi udah kebagian untung, Kang Sultan udah kebagian untung. Modal gas sama bawa udah kebagian semua, saya itu kebagian 2,5 juta kalau nggak salah Mas. Gila ya, main balon ngeri juga untungnya ya. Sadis loh. 4 kali udah gak tahu no? Saya udah kebagian 2,5 juta sama. Cuman saya pas nanya ke yang punya tabung kan Pak Sutar kata Mas Alvin, ini Mas Badi pengen punya tabung, katanya gitu kan. Iya Pak, boleh enggak, kata saya gitu kan. Saya belum kenal sama Pak Sutardi, kenal juga baru di situ. Cuman dia ngomongnya emang kita nggak kaku, cepet akrab gitu ya. Orang usaha tuh sebenarnya begitu kan. Yang udah paham tuh nggak akan pelit bagi ilmu ya. Benar. Habis gitu, iya Pak Sutardi, terus gimana? Saya pengen punya tabung ini, harganya berapa? Saya bilang gitu kan. Udah gini aja Mas Badi punya uang berapa? Ini harga tabung 3,5 juta. Udah berikut isi plus regulator sama balon nih buat percobaan. Kalau nggak saya dikasih sepak 100 biji isinya. Kalau 3,5 juta itu baik banget ya. Habis itu, aduh Pak Sutardi, saya ini kan kelebihannya segini. Saya kasih lihat 2,5 juta kalau nggak salah itu. Saya ini kalau dikasih ke Pak Sutardi semua, saya juga masih nombokin, kata saya gitu kan. Masa saya pulang usaha ke rumah nggak bawa uang, kata saya gitu. Kalau dikasih semua itu juga masih nombokin, ntar gimana istri saya nanyain mana uangnya kan. Habis usaha nggak bawa uang gitu kan. Alhamdulillah Pak Sutardi itu begini. Sekarang gini aja Pak Mas Badi,
kasih DP aja ke saya berapa gitu kan. Mm. Itu sih kalau Pak Sutari percaya ke saya, ini saya kasih buat DP 1,5 itu kan, 1,5 buat Pak Sutardi, sisanya saya cicil, ini yang 1 juta buat ke rumah, karena saya bilang gitu kan, buat sehari-hari di rumah. Ya udah nggak apa-apa katanya gitu kan. Aduh, ini orang baik banget ya, baru kenal juga saya. Habis itu, nah berjalanlah dari situ terus berjalan. Saya ada order dekorasi ulang tahun, bikin gate, pembukaan launching mobil Sienta dulu di Pertama kali. di Cibubur. Tapi udah praktek dulu sebelum yang 100 biji itu? Belum, saya belum praktek, belum Itu yang tahu. dikasih bonus 100 biji itu? Itu mah buat balon gas doang. Oh, ini balon dekorasi. Balon dekorasinya mulanya dari situ. Ketemu ada orderan, Yahin dulu. saya nggak pernah ngomong nggak bisa. Ya harus. Saya nggak pernah ngomong, Kang bikin ini dekor gini bisa nggak? Aduh, kalau saya ngomong nggak bisa pasti orang kabur. Iya benar. Gitu kan. Tapi kan udah punya planning. Tapi udah dong. punya planning, cadangan orang yang bisa. Strategi udah harus ada dong. Iya. Bisa kata saya gitu kan. Bisa kata saya gitu kan. Habis itu bikin 2 gate itu kalau nggak salah dari ujung ke sana, dari tenda ini buat masuk, tenda sana buat keluar. Saya nggak tahu resiko kalau acara di outdoor, Kang Donan. Iya. Acaranya kan di outdoor. Kayak saya kemarin ya, tapi bagus ya. Itu di lapangan soalnya di Mall Cibubur itu kan. Launching mobil Sienta dulu. Saya kontak Pak Sutardi sama Kang Alvin. Ya udah, okein aja. Harga sekian, ya udah saya sekian. Nah, dari situ saya baru tahu cara pasang balon gimana, dikit gimana gitu kan. Saya pelajari gini, oh gini caranya. Kang sebentar ya Kang ya. Siap. Ini Oke Kang, lanjut. Maaf tadi ini urgent banget saya angkat. Mohon maaf ya. Oke, nggak dimatiin Kang Mang? Siap, lanjut. Habis gitu dia yang ngerjain, saya cuma nongkrong ngopi ngambil balon. Habis gitu Terus pas sudah selesai bikin 2 gate itu ternyata sebentar. Dia itu ngerjain 2 gate itu cuma 1,5 jam. Ukurannya 3x3 kalau nggak salah dulu. 3x3. 3x3 bikin gate gerbang doang sih. Terus gimana tuh? Habis gitu saya bilang, oh caranya begini. Itu outdoor ngalamin ini nggak sih, ngalamin terbang atau gimana? Justru saya itu ya pengalaman pertama yang paling pahit itu di situ, Kang. Tapi nggak sukses dong acara. Acara sukses, cuman saya yang Deg-degan. bukannya deg-degan, emang itu resiko saya ya. Orang komplain ke saya, orang yang ngerjain gak mau, dia punya kerjaan lain. Mana saya lagi ada acara di Ciberem, acara haul kalau nggak salah dulu di Ciberem Rancamaya. Saya jam 3 ke lokasi, Kang. Jam 3 malam ditelepon sama orangnya, Kang Badi, ini gimana acara besok, katanya kan gitu. Ini balon pada pecah, kan hujan gede, Kang Donan. Alas ya. Terus Acara 2 hari. Terus gimana? Habis gitu saya jam 3 ke sana, walau saya baru pertama praktek belum, tapi udah ngebetulin dekoran yang rusak. Kayak manggil teman tuh. Enggak, saya sendiri. Saya telepon Pak Sunardi yang orang di Jakarta, dia nggak bisa, dia lagi ngerjain di daerah lain. Telepon Mas Alvin, dia nggak bisa, lagi ada kerjaan juga. Saya kepaksa jam 3 ke lokasi. Oh, jadi nggak ngubungin mereka dulu sebelumnya? Ngubungin mereka dulu. Oh, udah. Cuman dia pada ada kerjaan juga. Saya resiko langsung ke TKP jam 3 malam. Saya praktek belum, cuman baru teori. Cebur langsung. Langsung cebur betulin, ini caranya gimana, kata saya gitu. Tapi bisa. Alhamdulillah, tapi saya bisa. Saya belum punya pompa. Belum punya pompa elektrik dulu. Masih pompa tangan, kalau nggak ditiup pakai mulut. Itu pengalaman pertama di dekorasi yang paling pahit saya. Tapi sukses, tapi tetap jalan ya. Alhamdulillah, tapi acara sukses, bayar cash juga. Tapi bayarannya maksudnya lunas juga sih emang. Bayarannya emang. Tapi maksudnya kan ya hebatnya itu sebenarnya kan orang karena ngejebur itu ya.
Tapi intinya punya pertanggungjawaban, Ya saya nggak kan kabur. saya Tapi akhirnya bisa jalan gitu kan. pertama saya makanya nggak kabur soalnya belum dibayar Kang Donan. Hmm, Kalau udah dibayar mah nggak tahu, saya nggak tahu dikerjain, nggak tahu nggak, soalnya kan saya nggak tahu tuh. Itu mana orang yang ngerjain dekorasi saya yang belum dibayar juga. Ya pasti otomatis saya minta bayaran juga kan gitu. betul betul. Terus Saya ambil balon ke rumah, langsung berangkat ke sana. Balon seadanya saya pasangin, tempelin, alhamdulillah, tapi acara sukses juga. tapi gila ya, maksudnya seberani itu, tapi hebat loh maksudnya. Alhamdulillah Kang Nana, itu pengalaman awal yang paling pahit. Awal di dekorasi yang paling pahit itu. Kalau saya ngalamin tenda, Kang. Tenda. Tapi saya nggak main tenda. Jadi saya itu kan ya namanya awal kita kan tergiur dengan harga murah ya. Ternyata itu nggak jaminan, Kang. Intinya sebenarnya itu juga apa? Itu pengalaman saya. Sampai saya sempat trauma Tenda lagi. nggak mau gitu, karena ternyata adalah, saya nggak bisa nyebutin, intinya itu ada teknik-teknik yang ternyata harus kayak gini gitu. Dan itu nggak bisa dibilang harganya, karena oh saya dapat harga sekian. Jangan tergiur dengan harga murah. Iya. Itu maksud saya. Ya kan kayak tadi Kang Mangdi kan bilang kan kayak alat yang 1 juta sama 3,5 kan. Yang 1 juta kan resikonya tinggi ya. Resiko tinggi, pecah. Nah itu maksud saya, itu buat teman-teman juga kalau pilih sesuatu juga harus dipikirkan, jangan tergiur dengan harga murah dulu ya. Iya. Itu pengalaman sih. Berarti dari situ udah bisa tuh. Semua orang, semua barang juga pasti gitu sih. Kalau yang murah pasti kualitasnya kurang bagus. Iya. Ya kalau murahnya masih logis sih nggak apa-apa ya. Masih logis sih nggak apa-apa kalau kita tahu barangnya bagus. Iya, intinya ini buat pengalaman yang nonton juga sebenarnya. Hati-hati dengan hal itu, malah jadi bumerang buat kita kan. Iya, resiko besar itu. Bisa ngancurin acara orang sebenarnya. Iya. Tapi dari situ langsung lancar dong acara. Dari situ saya Beli alhamdulillah alat dong. Belum beli alat juga Kang Ronald. Ini nggak apa-apa ya, agak lebih dari sejam lebih ya. Iya, nggak Kita bikin 2 episode nih. Perjalanan saya masih panjang sebenarnya. Gak apa-apa, lanjut. Gak apa-apa Mang Black ya. Lanjut. Terus Halo. Habis gitu saya mulai ada pesanan. Ketemu saya orang Pokari. itu ketemu saya belum tuh? Udah ketemu sama Kang Donan. Tapi ketemu saya belum dekoran ini kan, belum. Kan? Baru helium doang kan? Baru helium, cuman baru mau merambat ke dekorasi. Saya waktu itu masih belajar di YouTube Kang Donan. Dekorasi itu cara-cara ngikatnya gimana. Habis dari situ, dari Sienta mobil Sienta openingnya. Saya baru ngeliat YouTube, oh caranya begini. SMS lah Kang Donan itu. Kata saya siap Kang Donan. Saya udah tahu caranya sekarang. Itu kan ketemu kemarin kan sebenarnya. Iya. Kalau dulu kan saya ketemu pertama kali itu kan emang bener-bener yang taunya helium, makanya pas tanya bisa, waktu itu belum. Saya ketemu kalau nggak salah belum. Udah ya? Udah Cuman, ya? Cuman baru ngelihat YouTube-nya tuh masih sayang kuota lah gitu, nggak ada gue. Tapi ya hebat lah ya jualan itu. Sekarang mau nanya nih, kalau dibolehin, berapa sebulan pendapatannya dari balon?